Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel Nulis Ciamis. Di video ini saya ada pembuatan kanopi sliding dengan posisi kanopi di bagian belakang. Karena yang biasa kita buat untuk kanopi slidingnya ada di bagian depan. Nah, yang kita buat ini ada di bagian belakang ya, di bagian belakang. Jadi bisa dibuat juga untuk pintu atau akses naik turun ke atas. Dan kanopi ini tanpa menggunakan katrol atau hand winch karena keterbatasan ruang. Nah, ini untuk proses pembuatannya. Seperti biasa untuk membuat kanopi sliding kita buat dulu rangkanya, tapi ini sedikit agak berbeda dengan kanopi sliding yang seperti biasa kita buat ya. Jadi ini dibalik untuk openingnya ada di bagian belakang sini, dan ini di depan untuk kanopi permanen. Nah, karena di sini kanopi slidingnya di belakang, jadi sekalian juga buat akses pintu untuk naik ke atas ataupun tempat membersihkan ataupun untuk memasang AC. Jadi ini dibalik ya, yang depan itu jadi kanopi permanen dan yang belakang menjadi kanopi sliding. Nah, untuk pemasangan relnya nanti kita buat di sebelah sini numpang di bagian atas. Oke, dan ini untuk posisi relnya ya dibuat menggunakan holo 20x40 dengan dimensi yang lebih kecil dari rangka bagian bawah. Nah, ini tujuannya supaya si atap bisa menempel di bagian kanopi dan mempermudah untuk pengeboran. Dan untuk selanjutnya pemasangan rel menggunakan siku 30x30 dengan sedikit over ke bagian dalam. Ini tujuannya untuk pemasangan pengaman supaya kanopi saat ditutup tidak terbang. Oke, dan untuk pemasangan rodanya ya kita masukin ke dalam atau kita coak ya. Ini tujuannya supaya kanopi terlihat rapih dan meminimalisir terjadinya tampias. Oke, dan ini hasilnya, jaraknya sangat rapat ya ke bagian bawah sama rel. Jadi kalau ada hujan disertai angin, ini sangat meminimalisir terjadinya tampias atau rembesan. Nah, ini jaraknya kurang lebih hanya 5 mm. Oke, dan ini untuk kanopi hasil sementara ya sebelum finishing. Nah, ini kanopinya dibalik, yang buka tutupnya atau slidingnya di bagian atas. Jadi yang permanennya itu di bagian bawah. Dan jangan lupa juga di bagian belakangnya supaya air tidak tempias dikasih tutup ya atau besi plat seperti ini. Ini sedikit ditekuk kurang lebih 30 derajat juga cukup, supaya pas kanopi ketutup itu air tidak tempias dan turun ke bawah. Nah, ini untuk hasil sementaranya. Dan untuk proses pemasangan saya tidak banyak merekam ya, karena keterbatasan waktu juga, karena saya juga harus bekerja atau melakukan pengelasan. Dan ini untuk hasil sementaranya setelah kanopi terpasang dengan video yang kita buat tadi sebelum melakukan finishing. Nah, ini sebelum melakukan pemasangan atap, jangan lupa juga melakukan pengeleman atau melakukan cat waterproofing atau cat anti bocor yang biasa kita sebut dengan cat aquaproof ataupun cat no drop. Nah, ini untuk hasilnya ini mungkin tampak sedikit belepetan ya, karena ini saya buat cat dengan agak tebal disertai kasa ataupun serat. Dan setelah pengeleman cukup keringnya, kita langsung saja melakukan pemasangan atap. Jadi karena kalau catnya masih basah, ini akan sangat mengganggu atau mengotori atap yang tanpa warna ya, atau ini dengan atap transparan. Jadi ini untuk menjaga kualitas atap atau pekerjaan juga untuk pemasangan atap, jadi sudah aman tanpa ada lagi melakukan pengecatan ataupun pengeleman, dan atap terlihat bersih. Oke teman-teman, dan ini dia hasilnya. Ini kanopi slidingnya saya buat di bagian belakang, yang biasa kita buat di bagian depan ini kita balik ya, karena ini
berfungsi sebagai kanopi ataupun pintu akses naik turun ke atas. Nah, ini untuk jaraknya sangat rapat ya, jadi walaupun terjadi hujan deras disertai angin, ini meminimalisir terjadinya tempias. Dan sekian video dari saya, terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.